Udah dikasih. Gua aja minta ganti ini, gua minta ganti. Pamer ya? Astag, gua baru... Pamer, itu namanya pamer. Gua baru dikasih tahu Bopak tadi siang yuk, pas mau berangkat. Tadi gua nanya, build-in tinggal berapa hari lagi? Terus kata si Eja, 3 hari lagi Bu Ai. Terus gua nggak ada sama sekali. Enggak. Semua kan butuh proses yuk. Maksudnya apa? Sesusah itu Gak kan? bisa langsung. Sesusah itu menuju ke build-in. Makanya jangan mahal-mahal, kan udah dikasih tahu. Lu mah mahalan budget built-in daripada reguler. Si Aledi kalau ngomong suka bener lagi. Kebalik, orang mah kebalik. Amin. Ya kan udah lebaran, Ja. Ya Allah, gak ada cukupnya jadi manusia. Bapak Ibu, ini udah puasa ke berapa? 19. Berapa? 19. Berarti lebaran tinggal 11 hari lagi. Hei bocah. Hei bocah. Orang mah kira gue hitungin lebaran, lu pada diem. Ya lu kayak bocah. Ya Allah. Ini mah udah sekelas ibu-ibu mah mana mikirin begitu. Ja, kayak mereka gak mikirin Aledi. Ja. Ya mereka mah mikirinnya ibadah. Ja. Mending. Ini mah belum puasa juga udah pada ketamrin. Kan, itu kan ibadah. Gua apaan? Hah? Gua belum baca, serius. Lu udah baca tadi? Hah? Lu udah baca tadi? Ntar aja. Gua bener belum baca loh. Serius. Eja, lu kalau mau build-in satu-satu aja, jangan berdua gitu Eja. Lu build-in juga? Enggak. Itu lu bawa, Ngapa sih? kertas apa? Kenapa lu gak nyanyi langsung sih ah? Lu ngeliat aja orang bawa kertas. Ya lu juga pakai bawa kertas elah. Gue bilang gue belum Gue baca. walk out ya kalau sampai dia build-in. Ya. Bentar. Besok-besok kalau misalkan gua build-in let's say segmen 2, gua bajunya segmen 2 aja. Lagian Takutnya kalau gua pakai baju begini, besok-besok begitu ada build-in gua pakai boxer doang. makanya kan udah gue bilang, Wen, lu baca WhatsApp gue bilang, Wen jangan pakai baju dari segmen 1. Udah dikasih, kasihnya begitu masa gua nolak. Lu baca makanya WhatsAppnya. Berdua hari ini. Keluar aja jangan nonton deh. Ya, makin gak dapet lo build-in. Makin gak dapet Iya lo. loh. Jangan kayak gitu, jauh gua dong, jangan kesannya gue sedih banget, gue gak pernah dapet. Sorry ya gue gak tahu. Senang lo jangkung ngetawain gue gitu. Iya. Ya, enggak kayak ini, kok sungguh cantik manis. Hati tertawa nana, parasnya ayu rupawan sayang. Salah kan gue yang gak dapet build-in, kok lu yang gak konsen? Next puasa tahun depan kita obrolin aja Mbak. Amin, amin. Ketemu sama manajer aku, sama aku. langsung. Ayo. Ya Allah, gue mah sumpah nggak ya. maksud gue. Yuk deh ya, di gue sumpah ya. Sumpah demi apa gitu ya pokoknya ya. Ini berupas brownies aja mah, gue kagak ada ngarep-ngarep, ada build-in segala macam. Udah kerja-kerja aja. Lu mah apa mikirin tahun depan yuk. Enggak, dia bukan mikirin lagi tahun depan. Maunya ada pertemuan, ngerti nggak? Iya. Tahun depan Buat tahun depan kan. Iya maksud, ayo. Ya enggak maksud aku bisa diomong, harga bisa turun insya Allah. Yang penting full 30 hari.
Apa? Gue mah gak di sini doang loh, gue mah di acara buka, gue absen satu-satu, lu bill in berapa? Lu bill in berapa? Awendi nih baru naik tangga, gue nengok. Berapa bill in? 2. Oh kok gue 1 ya? Tanya Awendi. Iya. Udah yuk sikat. Cuma 1 sama 1 rem sama dia dipercepat loh. Udah biarin ah. Apa dia? Gue tadi lagi nyanyi, terus Bopak nyamperin jaket kan. Dalam hati gue gini, buat si Ruben apa buat si Wendy? Enggak itu. Gue nyanyi mata gue ke kanan aja. Enggak itu punya gue. Nggak, si Wendy maunya pakai itu. Gue bilang ya udah gue jaket. Dia mau nuker lagi, nggak mau gue. Enggak, lu yang pakai ini. Gua pakai ini. Iya. Ya lu jangan tuker lagi udah gue ini. Lu bawain ini. Yuk, baca dulu ya. Oke. Norak lu baru dapat bill in aja juga. Ya Allah. Aduh, kita baca judul dulu ya. Judul hari ini. Om, gak usah di close up, kelihatan banget keselnya. Judul hari ini, judulnya adalah Hatari. Wah, ini kok bisa begitu deh? Kadang Udah deh. Padahal gue kurang apa sih di acara? Iya. Padahal gue kurang apa sih? Ya percuma diperpanjang mereka mah ngapain? Ayo kita ajukan dulu. Judul hari ini judulnya adalah Doaku untukmu tak pernah padam. Ya dan manis yang ada di rumah, sama-sama mungkin kita ketahui kemarin ini hari Sabtu kita harus kehilangan sahabat kita, keluarga kita, musisi dan orang yang memang benar-benar sangat baik, apalagi di lingkungan pertemanan selebriti. Beliau adalah orang yang sangat ramah dan memiliki kebiasaan yang tidak pernah diam tapi selalu senyum sama siapapun. Dimana kami harus kehilangan Vidi Aldiano pada hari Sabtu. Dan kami keluarga besar dari Brownies ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Vidi dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin ya Allah. Kami akan mengajak manis yang ada di rumah untuk melihat dalam satu tayangan berikut ini. Oke, mungkin kalau dari masing-masing kita gitu ya, kedekatan atau seperti apa sosok beliau itu yang aku bilangin, dia orang yang Baik, Baik. ramah dan terus selalu setiap kalau ketemu tuh pasti ada pembahasan yang Iya. beliau ucapin dan Iya. terus kepolosannya itu yang membuat kita tuh selalu nanti kita ketemuan lagi ya, kita ketemuan lagi ya. Kalau setiap ada pertemuan pasti seperti itu. Almarhum tuh energinya tuh selalu positif Ya. gitu ya. Ya, ya. Selalu bawa keceriaan gitu. Kalau ketemu kita tuh nggak pernah yang namanya murung atau apa gitu. Dan apa ya, memang orangnya ramah gitu. Sama siapa aja juga negor gitu dan baik gitu. Dan terakhir juga dia bikin video kirim ke Ayu bulan Desember kemarin. Dia bikin ya Allah lindungi Bilqis. Dia bilang, Bu Ayu terngiang-ngiang Bilqis nih gitu, apa kabar? Sempat DM-an tuh bulan Desember kemarin, terus baik, kamu apa kabar Fit? Gitu, sehat-sehat ya Fit? Iya Bu Ayu, kamu sama Bilqis sehat-sehat ya gitu. Semoga nanti kita ketemu lagi, dia bilang gitu. Itu DM-an terakhir sih yang aku terima dari almarhum gitu di bulan Desember kemarin. Dan memang sosoknya yang terkenal memang sangat baik sama semuanya gitu. Menyenangkan. Menyenangkan Oke. gitu. Dan kebetulan siang hari ini kita kedatangan artis senior yang selalu mendoakan salah satu sahabat dekatnya almarhum Vidi Aldiano.
Ini dia Teh Dewi kita. Teteh, kita tahu banget Teteh juga salah satu orang yang deket banget sama almarhum. Ya. Tapi sebelum tanya, aku mau ada artikel dulu kita tanyakan ya. Artikelnya silakan. Tangis Dewi Gita pecah saat tahu sahabatnya Vidi Aldiano meninggal dunia. Teh, pada saat tahu kabar Vidi meninggal itu Teteh tahu dari berita? Kita kan ada satu grup ya, Oke. dan kebetulan juga Vidi memang sangat aktif di situ gitu, salah satu pengurus di situ, ada Visi namanya gitu. Terus di grup tuh rame, semuanya pada nanya gitu ke Arman, ini hoax atau benar gitu Kang gitu. Terus Arman langsung konfirmasi ke manajernya ternyata betul gitu. Jadi Vidi meninggal kurang lebih 16.33. Kita di grup tuh rame kurang lebih setengah jam kemudian lah gitu. Mereka ada dengar-dengar dari siapa. Terus akhirnya udah tanpa nunggu lama saya sama Arman langsung ke tempat ke rumah duka. Langsung ke rumah duka ya. Oke. Teh berarti terakhir Teteh komunikasi sama Teteh pakai mic boleh? almarhum tuh kapan Teh? Maaf Teh. Kenapa? Terakhir komunikasi. Terakhir ketemu itu komunikasi langsung seperti yang saya posting di IG saya itu terakhir tuh kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lalu saat konser Lala Imanino. Terus di situ ada Arman juga nyanyi, almarhum juga nyanyi, terus satu panggung lah sama Arman di situ dan saya ketemu di situ udah cuma bisa peluk-pelukan, terus jaga sehat. Saya ini orangnya yang nggak berani untuk Ngulik. ya terus WA nanya terus gimana, saya lebih ke ya udah saya doakan terus. Dan Vidi juga pasti tahu saya selalu doakan dia dari tahun 2015 pertemanan saya sama dia gitu. Kita ada satu program drama musikal stereo lama banget itu, berbulan-bulan kita barengan. Terus udah gitu kita ada satu program lagi jadi juri, sama-sama jadi juri, di situ juga kita sama bareng-bareng. Kita benar-benar yang pulang syuting hang out gitu sampai larut malam. Terus selalu Vidi itu kan seneng abis syuting, abis kerja kita harus review. Seneng banget anaknya begitu dan selalu dia yang ngajak, yuk review yuk. Tadi tuh apa kekurangannya, apa yang harus gue lakuin, apa yang kita harus lakuin ke depannya biar acaranya programnya bagus. Dia tuh aktif banget, dia luar biasa. Jadi buat kita yang ada di situ tuh sangat apa ya kehilangan banget lah sama dia gitu. Jadi memang orang itu nggak pernah berhenti untuk belajar terus. Aktif, gitu. Dia super aktif, anaknya super aktif. Dan yang bikin aku sedih adalah di angkatannya, di seumurannya Vidi itu yang manggil saya Nyai cuma dia. Jadi betapa kehilangannya aku gitu ya. Yang lain mah teteh gitu. Ya, cuma dia yang, ya dia tuh manggil aku dari jauh udah teriak Nyai gitu kalau aku datang. Cuma dia yang pakai aku Nyai di seumurannya, di angkatannya dia gitu. Jadi ya aku sangat kehilangan. Dan kemarin ini Teteh dan Kang Arman datang ke rumah almarhum Vidi. Aku punya tayangannya dulu. Ini. Jadi pada saat ke rumah duka, maaf Teh, bagaimana suasana kedua orang tua? Alhamdulillah aku sama Arman tuh datang di saat masih belum banyak orang ya gitu kan. Jadi memang saat kita benar-benar cuman minum maghrib beduk gitu, maghrib buka puasa langsung jalan. Jadi di sana di keadaan rumah masih enak tenang karena setelah itu tuh luar biasa full. Waktu saya pulang tuh udah full banget, udah banyak banget orang. Jadi saya di situ masih bisa ngobrol sama ibunya lama, sama papahnya ngobrol juga lama, terus ibunya juga ya kita peluk-pelukan. Terus dengan indahnya tuh ibunya mau ngasih lihat saya wajah Vidi terakhir gitu. Teh mau ini enggak, mau lihat Vidi enggak gitu, dia ganteng banget tau.
dia ninggalin kita dengan senyum gitu. Aku sih tadinya, aduh nggak bakal kuat gitu. Maksudnya kan nggak enak gitu kalau aku nangis gitu kan di depan keluarga gitu kan, kayaknya aduh nggak enak banget. Sementara mereka kayaknya tegar gitu. Mereka udah kelihatan ikhlas gitu, ibunya terlihat ikhlas banget, papanya juga. Kita selalu ngasih senyum ke kita yang datang. Terus aduh nggak enak banget ya kalau aku nangis terus. Tapi kan ibunya memberikan kesempatan saya sama Arman untuk melihat almarhum terakhir kalinya ya aku bilang iya boleh Mbak, aku bilang gitu. Terus dia ngusap dulu Vidi, Mama izin ya, Mama mau membagi kebahagiaan sama teman-teman Vidi, boleh ya. Maksudnya dia izin dulu untuk membuka kain yang nutup Vidi. Terus dia buka, ganteng banget, super ganteng, senyum, bersih, luar biasa. Dan tapi ada nggak sih Teh, misalnya ada pesan dari Teteh pas terakhir ketemu Vidi, apa yang Teteh ucapin gitu? Terakhir itu bukan terakhir sih, maksudnya perjalanan aku sama Vidi itu yang benar, yang aku sempat anterin dia untuk pengobatan, ke cari alternatif. Aku sempat beberapa kali anterin dia gitu. Terus dan dia itu setiap progres dia selalu report ke aku gitu kan. Terus aku bilang, Vidi tapi jangan maksain diri ya, aku bilang gitu. Kalau memang kamu ngerasa cocok dengan treatment ini, go ahead gitu, lakukan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa ini nggak cocok, jangan ngerasa nggak enak sama aku bilang. Dia kan anaknya nggak enakan, dia anaknya sangat baik banget gitu, super baik. Makanya aku selalu duluin kalau memang kamu nggak cocok dan memang udah stop, aku bilang gitu. Ya Teh, tapi beberapa kali dia ngerasa cocok, tapi terus akhirnya dia ngerasa oh ya aku harus treatment ke tempat lain lagi Teh, dan dia sampaikan ke aku. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu aku sampaikan ke dia, tapi justru saya sangat berterima kasih dengan kehadirannya dia selama ini di pandangan saya gitu. Dia sangat memberikan inspirasi sama aku gitu kan, di saat dia sakitnya yang hampir 6 tahun dia bersama dengan penyakitnya. Dia penuh semangat, penuh di setiap langkahnya, padahal aku tahu dia sedang lelah, tapi dia terus senyum, terus menyapa semua orang yang hadir di ruangan itu. Walau dia nggak kenal, dia tetap senyumin, dia datengin, dia berusaha untuk membuka pembicaraan. Itu sangat menginspirasi aku gitu. Di saat aku cuman, ya Allah encok aja kali ya, cuman ngerasa kolesterol tinggi udah kayaknya mutung. Datang ke ruangan gitu kayaknya cemberut. Ini sangat menginspirasi aku gitu. Di saat Vidi yang punya penyakitnya berat, kok dia bisa seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa aku sampaikan, justru aku bisa terima kasih sama dia bahwa dia sangat menginspirasi aku pribadi, bahwa ya jadi seseorang itu gak usah berbagi berat gitu, tapi berbagi indah, berbagi suka walaupun apa yang terasa berat di diri kita. Itu yang kayaknya Vidi berikan untuk kita semua gitu ya. Tapi Teh maaf, kemarin sempat ketemu sama istri. Iya. Iya. Bagaimana kondisi atau mungkin suasana pada saat lagi ada Teteh di sana? Ketemu Sheila hanya sekilas saat di tangga, aku ke atas, kita peluk-pelukan. Ya kebetulan juga saya dekat sama Sheila karena ada satu project yang sempat bareng lama sama dia di luar kota gitu kan. Terus saya sempat dekat juga sama dia. Saya sih lihat Sheila itu senyum aja dan memang tegar ya. Selama ini juga memang dia sudah mempersiapkan ya dengan kondisi Vidi yang memang nggak sebentar ya seperti ini. Jadi saya lihat dia sih sudah memang menyiapkan diri untuk bisa menerima kepergian Vidi. Walaupun kita nggak tahu besok lusa ya. Kadang ya aku juga ngerasain waktu papa aku sakit 2 tahun gitu, saat meninggal papa ya di hari hanya yang memang ya udah ini yang terbaik buat papa aku. Tapi ya seminggu 2 minggu kemudian tuh kayak rapuh banget gitu. Dengan Sheila pun ya saya nggak tahu, waktu ketemu kemarin ya dia senyum sama aku terus bilang terima kasih Teh, maafin Vidi kalau ada salah. Sebatas itu, dan aku lihat sih dia tegar ya. Nggak tahu besok lusa sih. Mudah-mudahan dia tetap tegar. Mudah-mudahan tetap tegar, dan keluarga yang ditinggalkan yang pasti diberikan kekuatan dan kesabaran karena
sudah selalu setia mendampingi Vidi dan semua hal yang terjadi melewati proses-proses yang sudah Vidi jalanin dari sisi pengobatan atau setiap harinya itu ya Vidi didampingi oleh pihak keluarga dan itu yang memang benar-benar sampai Vidi pergi pun didampingi oleh semua para sahabat, teman-teman dekat dan semua yang pernah terlibat bekerja sama dengan Vidi. Banyak banget sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya tuh banyak banget. Banyak banget loh Vidi. Vidi tuh makanya dia dijuluki duta persahabatan. Memang betul. Karena dia sama siapapun humble. Iya. Dengan siapapun Iya. dia mencoba untuk bersahabat. Nanti kita akan kembali ya setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis Hits.